setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apa. Ya, kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget, dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka agak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue nggak setuju, siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi, ya saya senang-senang aja, karena yang penting adalah ngingetin bukti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Tapi bisa membenarkan adanya rujuk ya Teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk atau dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan, sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu, sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Berarti hari Jumat nggak jadi nikah ya? KUA katanya memang sudah ada, udah nikah tanggal 23 Agustus. Kata siapa? Di KUA udah tercatat Teh? Nggak tahu gue kalau soal itu. Tapi ini merestui nggak sih? Pas pernikahan itu belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan mediasi. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Artinya tidak tercatat secara dalam sebuah. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Tapi kan tadi mama dikatakan kayak tadi kan dari Mbak Dila menemukan adanya. nggak setuju. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu, atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun juga. Tadi kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang, kalian punya utang tuh 2,4 M. Nggak tahu itu, nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan emang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik ke rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau gitu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita gitu. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, enggak juga kan? Sudah terpampang dijual Teh rumahnya Teh, gimana tuh Teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan Membongkar aib, sepertinya membongkar aib Bekti. Ya itu balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Jadi bisa dikatakan kan sudah mengkonfirmasi dari pihak KUA-nya sendiri memang sudah ada KUA mana sih? KUA pembayaran baru. Konfirmasi benar udah ada daftar untuk ijab kabul kembali. Nah seperti apa sih gitu kan?
berarti belum terlaksana kan? Belum. Iya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk gitu sih. Apa karena restu orang tua juga teh sampai akhirnya kayak mau menunda dan menunda Aku nggak tahu soal itu Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur karena kalau mau tanya soal bukti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan. Aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Gitu. Tapi kata bukti obat pelipur laranya dia tuh Dila seorang gitu teh. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Saya mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada di Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Dan sebagai anak terdekat Bekti, cukup kagetkah dengan statement dari mamanya Dila tersebut? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Jadi aku nggak bisa ngatur Bekti lu harus ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka gitu. Ini katanya utang Bekti itu 2,4 yang selain rumah, apalagi sih teh? Nggak tahu, Dila ngapain ngurusin utang orang. Yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Ada lagi. Setelah rumah dijual mungkin Teddy tahu mereka tinggal di mana gitu. Ada di sebuah tempat. Berarti mungkin masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya teh? Ya kalau dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa bos? Berarti kemarin pihak-pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi yang salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama itu. Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ayo dong balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Tendi, pengen bareng kesana, ayo bareng sama gue. Gue bilang jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Nah, dari sendiri pernah nggak sih ngomongin ya udah gimana tuh teh keadaan Magic Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Melihat bahwa apa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak, kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya gitu. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Itu emang magic ya teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat sih gitu ya. Teh di sini pernah nggak sih kayak ngomong ini udah balikan lagi aja lah? Atau gimana sih? Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, lu mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bekti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya Teh, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini? Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak, karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke
depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, nggak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada Ina, Unu, nggak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi buat ke depan. Kita ini beda nih. Udah bersatu lagi, ada satu rumah lagi udah. Tanya aja sama mereka. Kita ini beda nih soal kedekatan TNI dengan ART. Mungkin sampai kayak keluarga sendiri gitu. Mungkin gimana sih treatmentnya atau? Itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih? Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus manggil gue nyonya, enggak ya gitu. Ya tapi jangan manggil gue nama juga ya, karena gue bukan geng lo. Tapi mau udah berapa lama kerja sama? Kalau Mbak Siti udah tahun ke-5, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Apa sih mungkin yang membuat TNI maksudnya memperlakukan? Saya jarang gaji dia, itu aja. Nggak ada yang, mereka punya hak yang bisa mereka terima, memperlakukan mereka dengan sangat manusiawi. Terus ya kalau mereka perlu libur, saya liburkan tanpa menunggu harus lebaran gitu. Jadi kadang ya mungkin mereka juga pengen senang-senang kali ya, pengen sebulan sekali pengen pulang, pengen main, ya saya izinkan asal tahu diri tetap pulang ke rumah gue ya gitu. Tapi tetap menemani Bekti di saat susah maupun senang nih Teh. Ini seperti apa sih Kak? Bekti bukan orang baru soalnya di hidup aku ya. Kalaupun misalnya dia senang, kita sama-sama senang. Bermula dari tahun 2003 punya pekerjaan, itu hal yang memang selalu menyenangkan setiap kita ketemu kerja. Dan bukan berarti pada saat dia susah terus aku nggak ikut di dalamnya, karena gila, ini musibah terbesar yang dialami sama Bekti 2 kali. Satu dia kena pecah pembuluh darah, dan kedua ditinggal. Dan kalau gue sebagai orang terdekat harus meninggalkannya juga, betapa hampanya hidup dia gitu. Jadi ya tanpa perlu diminta ya gue bersedia untuk bisa nemenin dia, mau dia ingat atau enggak, mau dia sekarang sering skip, sering lupa atau segala macam. Tapi paling tidak dia tahu bahwa orang terbesar yang memberikan support tuh masih ada gue. Masa pekerjaan juga nggak sih Teh, ya bisa dibilang handle segala gitu. Pekerjaan enggak, karena dia punya manajemen. Kalau pekerjaan enggak, dia masih aktif. Cuman ngingetin iya, karena waktu awal-awal dia belum pulih banget, dia mulai kerja, matanya belum terlalu bisa jelas, dia kena smoke gun, itu gue marah banget. Maksudnya gini, kejadian dia kembali diingat di rumah sakit aja itu kan bukan hal yang mudah ya, dia harus recovery. Terus dia harus kena smoke gun, itu kan juga nggak gampang untuk ngobatinnya lagi. Jadi ya paling gue ngingetin lewat manajemennya aja. Ketika dia terpuruk masalah ekonomi gitu Teh, cerita juga masih ke TNI. Jadi gini, kalaupun misalnya Bekti kemarin sempat ada kejadian ya, bukan sempat ya, ada musibah, ditinggal, itu bukan membuat dia minus dan zero banget loh. Jadi itu yang mesti di highlight, karena Bekti kan juga bekerja dari dulu sampai sekarang, bukan berarti itu minus banget. Jadi manajemen sudah mengatur dengan sangat baik. Jadi tolong di highlight bahwa dia bukan dalam keadaan yang terpuruknya amat sangat zero banget, minus banget, itu enggak.